saudara para sahabat pecinta kebenaran firman Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, hamba Tuhan Semael Ligea, dalam acara Bible Study, yaitu mengungkap hal-hal yang sulit di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini saya mengangkat sebuah tema yang terjadi atau yang tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 dan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-4. Pertama-tama saya baca Kejadian pasal 2 ayat 17 berbunyi, Allah memperingatkan Adam, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau memakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sedangkan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-4 berbunyi, iblis yang menyamar jadi ular mencoba meyakinkan Hawa dengan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Topik yang saya kemukakan atau yang saya bahas dalam program ini ialah apakah Adam sungguh-sungguh mati pada hari ketika ia memakan buah yang dilarang itu? Sahabat pecinta kebenaran firman Tuhan, jika kita memperhatikan kedua ayat yang saya baca tadi, maka seakan-akan terjadi kontradiksi antara perkataan Allah dengan perkataan iblis yang menyamar ular. Tuhan berkata bahwa pada waktu engkau memakan buah itu, engkau pasti mati. Sedangkan iblis berkata kepada Hawa, kalau engkau memakan buah itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau begitu, mana yang benar dan mana yang salah? Siapa yang benar? Siapa yang salah? Ini kan sesuatu yang sulit, tetapi melalui kesempatan ini saya akan memberikan jawaban sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Hawa dan Adam terperangkap dalam tipu daya iblis, sehingga akhirnya mereka menyerah dan memakan buah yang dilarang itu. Setelah mereka makan buah yang terlarang itu, atau buah yang dilarang Tuhan itu, tentu mereka tidak mati pada hari yang bersejarah itu. Seperti yang Tuhan katakan bahwa pada waktu engkau memakannya, waktu itu jugalah engkau pasti mati. Tetapi kenyataannya justru setelah mereka memakan buah itu, buah yang dilarang Tuhan itu, justru mereka masih terus hidup selama berabad-abad lamanya. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Adam mencapai usia 930 tahun baru ia meninggal dunia. Kalau demikian, saudara-saudara, siapakah yang benar? Apakah iblis benar? Atau apakah Allah yang gagal melaksanakan janjinya? Tentu saja iblis salah. Kenapa? Karena kematian yang Allah maksud berbeda dengan kematian yang dimaksud oleh iblis. Dalam Alkitab dikenal 3 jenis kematian. Yang pertama, kematian fisik. Kematian fisik ialah nyawa dipisahkan dari tubuh. Sahabat pecinta firman Tuhan, tubuh yang terbuat dari debu tanah ini mengalami proses penguraian secara kimiawi dan kembali kepada bentuknya yang semula, yaitu debu tanah. Hukuman berupa fisik ini dijatuhkan sejak Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah. Namun saudaraku, oleh anugerah dan kemurahan hati Allah, eksekusi hukuman kematian fisik ini ditangguhkan. Bukan berarti tidak dilaksanakan,
hanya ditangguhkan karena kemurahan hati Tuhan. Kemudian yang kedua, jenis kematian yang kedua ialah kematian rohani. Kematian rohani ialah keterpisahan manusia dari Allah. Inilah jenis kematian yang sesungguhnya langsung dialami oleh Adam dan Hawa pada saat mereka berbuat dosa, yaitu memakan buah yang dilarang itu. Kematian rohani atau keterpisahan mereka dengan Allah dapat dibuktikan oleh beberapa fakta Alkitab berikut ini. Pertama, mereka bersembunyi di hadapan Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang keempat. Waktu Allah datang bersekutu dengan mereka, sebaliknya mereka berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan diri dari hadapan Allah akibat rasa takut karena bersalah kepada Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10. Biasanya ketika Allah berjalan-jalan di dalam Taman Eden, mereka berjumpa dengan Allah, mereka bersekutu dengan Allah. Tetapi untuk kali ini, setelah mereka memberontak kepada Tuhan, mereka melawan perintah Tuhan, maka mereka bersembunyi di hadapan Allah karena mereka takut sebab sudah melakukan kesalahan atau dosa. Yang kedua, mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Taman Eden merupakan tempat di mana mereka, Adam dan Hawa, menikmati persekutuan yang akrab, yang hangat, dan yang indah dengan Tuhan. Namun kematian rohani yang dialami oleh Adam dan Hawa membuat mereka terpisah jauh dari hadirat Allah. Itulah kematian yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Ketiga, mereka dikutuk oleh Allah. Kutukan kerja keras. Mereka menderita dan harus bersusah payah untuk mendapatkan hasil atau makanan yang dihasilkan oleh tanah. Sebelum mereka mengalami kematian rohani, maka mereka tidak bersusah payah untuk mendapatkan makanan. Tuhan berkati mereka dengan melimpah-limpah. Semua disediakan Allah di dalam Taman Eden. Tetapi setelah mereka dikutuk oleh Allah, mengalami kematian rohani, maka mereka harus berjerih payah, berjerih lelah, bahkan menderita untuk mendapatkan namanya makanan. Kemudian Tuhan memberikan mereka kutukan berupa kutukan dalam proses melahirkan. Ini khusus untuk para wanita. Allah berkata bahwa pada waktu Hawa melahirkan, ia akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan itu pun dialami oleh para wanita sampai dengan hari ini ketika mereka melahirkan. Dan akhirnya kutukan yang diberikan oleh Allah adalah kutukan menghadapi kematian tubuh, yaitu tubuh kembali ke tanah yang darinya ia berasal atau darinya ia dibentuk. Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 19 dan ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Sejak saat itulah Adam dan Hawa mereka mengalami kematian rohani yang sangat mengerikan, terpisah dari Allah akibat pelanggaran mereka terhadap perintah Tuhan. Seperti yang diungkapkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan, mereka sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Hidup mereka mengikuti jalan iblis dan dunia jahat yang sekarang ini, menuruti kehendak daging dan pikiran mereka yang jahat, sebagai orang yang tidak taat dan patut dimurkai. Seperti itulah keadaan Adam dan Hawa sesudah mereka memberontak kepada Allah dan melanggar perintahnya.
mereka langsung dijatuhi hukuman kematian rohani pada hari itu juga saat mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Mereka tidak punya pengharapan untuk pulih meskipun mereka melakukan berbagai usaha keras untuk kembali kepada Allah, tetapi gagal. Namun saudaraku, kisah Alkitab tidak berhenti sampai di situ. Cerita selanjutnya ialah berbicara tentang pengampunan Allah dan anugerah pemulihan. Kita melihat Adam dan Hawa, pasangan yang berdosa ini menerima janji Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, bahwa suatu kelak salah satu dari keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular jelmaan iblis dengan pengorbanan berupa penderitaan pribadi. Ini merupakan tipologi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib yang meremukkan atau mengalahkan si iblis. Selain itu, Allah juga memberikan mereka pakaian dari binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka dan melindungi mereka dari kedinginan serta kekerasan dari dunia luar. Ini menjelaskan makna tentang pengorbanan atau makna tentang pengampunan dan pemulihan yang Allah berikan kepada manusia. Oleh karena itu, kematian rohani inilah yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka memakan buah yang terlarang itu. Jenis kematian yang ketiga, yang terakhir, ialah kematian kekal. Kematian kekal adalah keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Dengan kata lain, manusia tidak masuk surga, tetapi ke dalam neraka yang abadi. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8, di situ dikatakan lautan api. Kematian kekal ini disebabkan karena ketidakpercayaan seseorang kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan akibat ketidaktaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, dalam penjelasan ini kita mengetahui dan kita memahami bahwa kematian yang dialami oleh Adam dan Hawa pada hari mereka memakan buah yang terlarang itu adalah kematian rohani, yaitu keterpisahan mereka dari Allah. Hendaklah Bible study ini akan meneguhkan kita dan akan membuat kita semakin mencintai Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan, dan membuat kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, agar kita tidak mengalami kematian rohani, apalagi kematian yang kekal. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.